Jadi kalau pengen ngecek iman kita itu standarnya rendah, menengah, atau kuat, maka cek dalam sholat. Bagaimana cara ngecek dalam sholatnya? Alhamdulillah. Inilah detailnya Al-Quran. Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas, pojok. Lihat kalimatnya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, coba cek kira-kira orang yang muslim beriman itu tahu waktu sholat untuk menjaganya atau tidak. Yuk sebentar, subuh besok jam berapa? Oh, jangan lihat sini, nggak ada. 4:35 4:24. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Di mana ini ahli hisab nih? Ya, ini menunjukkan kita datang dari tempat yang berbeda-beda, ya. Baik, kita ambil yang standar, misal 4:35 4:27. Tadi di Lanut 4:26 saya. Ambil 4:27 lah ya, izin Pak ya. 4:27, 4:35 komat beliau. Lihat, 4:37 Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:37. Begitu dipanggil, saat dipanggil kita langsung sadar, ya Allah sudah azan, siap-siap sholat. Ini adalah menunjukkan iman yang standar. Belum kuat. Belum kuat. Ingat. Jadi kalau dipanggil, pas dipanggil sadar, itu imannya kata Allah standar. Izin Bu Rektor, di sini aktivitas jam berapa dimulai? Ya. Jam 8. Kampus aktivitas kuliah dibuka jam 8. Mahasiswa datang jam 8. Standar tidak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, itu artinya di atas standar. 4:27 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang bahkan siap-siap dari jam 3. Disebutkan di Quran, dia nunggu pemanasan dulu supaya subuhnya itu optimal. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, dia tunggu sampai tiba waktu subuh. Itu yang tadi saya bacakan rakaat kedua dalam salat Isya. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Itu adalah tentang orang ahli surga yang masuk surga dari taman surga yang disifati oleh Allah sedang beraktivitas di bumi. Di antara cirinya, dia menyiapkan persiapan subuh, dia datang sebelum dipanggil. Itu iman yang tinggi. Jadi kalau 4:27 dipanggil Anda datang, itu standar. Jam 3 Anda siap-siap, di atas standar. Tapi kalau 4:27 dipanggil Anda baru sadar jam 7:42, nah itulah wajah-wajah iman terlemah itu. Ganti musim kondangan. Banyak musim kondangan, banyak. Kalau orang udah punya mantu belum? Belum. Dong keripik tulang bawang. Kalau perginya cium tangan suami. Suaminya berangkat, enggak ada. Cium tangan suami enggak? Ada, udah berangkat. Benar. Alhamdulillah, ini namanya istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan semuanya istri yang solehah. Di depan kita nih Pak Lurah, Pak Sekel, Pak RW, Pak Ketua LVM, mudah-mudahan suami-suami yang soleh. Amin. Ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Nggak pernah tahu? Saya kasih tahu. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusul tetap di rumah. Setuju Bu? Oh. Tadi kalau berangkat ke lain, cium tangan. Saya mau tanya nih, ibu-ibu punya dosa nggak sama suami? Banyak. Suami punya dosa nggak sama istri? Enggak. Enggak, suami yang soleh. Bulurah. Dikira-kira Pak Haji punya dosa nggak sama Bulurah?
Yang namanya manusia, lurah punya dosa sama warganya, betul? Warga punya dosa sama lurahnya. Jamaah, murid punya dosa sama ustaznya. Ustaznya punya dosa sama muridnya, betul? Pernah nggak lihat orang salah bolak-balik? Pernah? Yang ini dicium, yang ini dicium, betul? Jadi kalau ada santri, murid cium tangannya yang namanya punggungnya gurunya atau suaminya, artinya apa? Istri minta ridho suami.